Selamat pagi, perkenalkan nama saya Zevanya Dewa Caroline Patisina dengan NPM 1910631050118, kelas 5F, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu topik dalam kalkulus vektor, yaitu gradien dan divergensi. Nah, di sini pada daftar isi bisa kita lihat kita memiliki 4 topik bahasan. Yang pertama yaitu operator del, di mana kita akan membahas mengenai definisi dari operator del. Kedua, gradien, kita akan membahas mengenai definisi beserta sifat-sifat gradien. Yang ketiga adalah divergensi, di mana kita akan membahas definisi beserta sifat-sifat divergensi. Dan yang keempat adalah contoh soal, di mana kita akan membahas mengenai contoh soal gradien dan divergensi. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam topik bahasan yang pertama, yaitu operator del. Nah, apa itu operator del? Operator del ini merupakan operator pada diferensial vektor yang disimbolkan dengan nabla dan didefinisikan dalam bentuk turunan parsial, seperti berikut, di mana nabla kita rumuskan atau kita definisikan sebagai do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk. Nah, operator del ini kita gunakan untuk mencari gradien, divergensi, dan curl, di mana dua di antaranya akan kita bahas sekarang. Nah, langsung aja kita masuk ke selanjutnya, yaitu gradien. Nah, definisi gradien, misalkan kita mempunyai suatu fungsi skalar P, X, Y, Z yang terdefinisikan dan diferensiabel pada titik-titik X, Y, Z dalam ruang R3. Maka gradien P atau bisa kita sebut sebagai grad P yang dituliskan dalam nabla P kita definisikan sebagai berikut, di mana nabla P akan sama dengan do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk dikali P. Nah, maka gradien P ini kita rumuskan sebagai do P per do xi ditambah do P per do yj ditambah do P per do zk. Nah, yang perlu kita tahu, yang pertama itu kita mempunyai suatu fungsi skalar. Dan ketika kita mencari gradien dari fungsi skalar tersebut, maka kita akan mendapatkan fungsi vektor. Maka gradien ini akan mengubah suatu fungsi skalar menjadi suatu fungsi vektor. Seperti berikut. Nah, yang kedua adalah sifat-sifat gradien. Nah, jika kita mempunyai P, X, Y, Z, dan C, X, Y, Z yang merupakan suatu medan skalar yang diferensiabel pada setiap titik X, Y, Z dalam ruang R3 dan C adalah bilangan real, maka akan berlaku yang pertama, nabla P ditambah C akan sama dengan nabla P ditambah nabla C. Kemudian yang kedua, nabla C dikali P akan sama dengan C dikali nabla P. Dan yang ketiga, nabla P kali C akan sama dengan P dikali nabla C ditambah C dikali nabla P. Nah, kita akan membuktikan salah satu sifat gradien yang pertama, yaitu bentuk yang pertama ini. Nah, nabla P ditambah C, karena ini bentuknya penjumlahan, maka kita akan mencari turunan parsial P ditambah C terhadap X, kemudian ditambah turunan parsial P ditambah C terhadap Y, dan turunan parsial P ditambah C terhadap Z. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan nilainya, ini bisa kita kalikan ke dalam, maka bentuknya akan menjadi seperti berikut, yaitu do P per do XI ditambah do C per do X. I ditambah do P per do Y ditambah do C per do YJ ditambah do P per do Z ditambah do C per do ZK. Nah, ketika kita sudah dapatkan, maka bisa kita keluarkan kurungnya menjadi bentuk seperti berikut. Nah, ketika kita sudah mendapatkan bentuk seperti ini, kita bisa kelompokkan untuk yang P terhadap P dan yang untuk C terhadap C. Maka akan kita dapatkan bentuknya seperti berikut, di mana do P per do XI ditambah do P per do YJ ditambah do P per do ZK ditambah do C per do XI ditambah do C per do YJ ditambah do C per do ZK. Nah, kita sudah melihat bentuk definisi secara umum mengenai gradien. Ketika kita sudah mendapatkan bentuk seperti ini, maka bentuk seperti ini merupakan bentuk gradien, di mana bentuk yang pertama
merupakan bentuk gradien P atau gradien P, nilai gradien P, dan yang kedua ini merupakan nilai dari gradien C. Maka terbukti bahwa nabla P ditambah C akan sama dengan nabla P atau grad P ditambah grad C. Nah, bentuk ini terbukti. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke divergensi. Nah, definisi divergensi. Misalkan vektor Vx, Y, Z sama dengan V1i ditambah V2j ditambah V3k terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik X, Y, Z. Nah, divergensi dari V atau dV yang kita tuliskan sebagai nabla.V didefinisikan oleh berikut. Nah, dV ini akan sama dengan do per do XI ditambah do per do YJ ditambah do per do ZK dot V1I ditambah V2J ditambah V3K. Maka divergensi dari V ini menjadi do V1 per do XI ditambah do V2 per do YJ ditambah do V3 per do ZK, di mana divergensi dari V ini bentuknya merupakan fungsi skalar. Nah, ini akan kebalikan dengan bentuk gradien. Nah, divergensi ini kita mengubah suatu fungsi vektor menjadi suatu fungsi skalar. Kebalikan dari gradien, di mana gradien akan mengubah suatu fungsi skalar menjadi suatu fungsi vektor. Nah, di sini ada sifat-sifat divergensi. Misalkan kita mempunyai f, x, y, z, dan g, x, y, z yang merupakan vektor-vektor kontinu dan diferensiabel terhadap x, y, z. P, X, Y, Z adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan Z, serta A dan B adalah bilangan real. Maka akan berlaku 4 sifat berikut. Nah, yang pertama, nabla.AF ditambah BG akan sama dengan A nabla.F ditambah B nabla.G. Kemudian yang kedua, nabla.PF sama dengan P dikali nabla.F ditambah nabla P.F. Nah, yang kedua, nabla.F cross G sama dengan nabla cross F.G dikurang F.nabla cross G. Dan yang terakhir, nabla.nabla cross F akan sama dengan 0. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Misalkan kita mempunyai fungsi skalar P sama dengan X kuadrat dikurang 3XY plus 2Z. Kita akan mencari nilai gradiennya. Maka bisa kita turunkan secara parsial fungsi P ini terhadap X, Y, maupun Z. Nah, bentuknya akan seperti ini ketika kita masukkan fungsinya ke dalam rumus gradien P. Nah, kita tinggal mencari turunan parsial masing-masing terhadap X, Y, dan Z dari fungsi P. Maka turunan parsial fungsi P terhadap X kita dapatkan 2X dikurang 3YI, kemudian ditambah turunan P terhadap Y, yaitu nilainya min 3XJ, dan yang terakhir turunan P terhadap Z, yaitu 2. Maka gradien P ini kita dapatkan nilainya 2X dikurang 3YI ditambah min 3XJ ditambah 2K. Nah, yang kedua adalah contoh soal divergensi. Misalkan f, x, y, z sama dengan x kuadrat i dikurang 2xyj ditambah z kuadrat k. Kita akan mencari divergensi dari f. Nah, kita tinggal memasukkan fungsi f ini ke dalam rumusnya menjadi seperti berikut. Nah, kita mencari turunan parsial dari x kuadrat terhadap x, kita dapatkan 2x, kemudian turunan parsial min 2xy terhadap y, kita dapatkan min 2x, dan turunan parsial yz kuadrat terhadap z, kita dapatkan 2yz. Maka divergensi dari f kita dapatkan 2yx. Seperti berikut. Nah, sekian presentasi atau penjelasan saya terhadap mengenai gradien dan divergensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.